Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Muslim, beliau merawatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan yang akan menjadi calon penghuni neraka yang belum pernah diketahui, belum pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dua golongan ini? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun, kaum yang membawa cemeti, cambuk, ka'adna bil baqari. Cambuk atau cemeti itu seperti ekor sapi. Kalau Imam Nawawi menakwilkan hadis ini, cambuk ini, kaum yang membawa cambuk ini adalah anak dari para pemimpin atau anak dari para penguasa. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar yadribuna biha annas. Kaum yang membawa cemeti, cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu orang tadi berbuat dolim kepada manusia secara banyak, manusia yang banyak dengan mencambuknya mereka. Maksudnya adalah dua orang ini, orang pertama ini, golongan yang pertama ini masuk neraka karena berbuat dolim kepada manusia yang lainnya. Golongan kedua yang akan menjadi penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah nisaun kasiyatun, wanita yang berpakaian, nisaun kasiyatun, ariyatun, tapi dia telanjang, berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilatun, dia berlenggak-lenggok, kemudian lupa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'usuhunna, kepalanya itu ka'asnimatil buhtil ma'ilati, kepalanya itu jembul atau apa ya, kepalanya itu seperti punuk unta yang miring. Nah, ketika menafsirkan wanisaun kasiyatun, wanita yang berpakaian, ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Muslim, beliau berpakaian tapi telanjang ini ada 4. Yang pertama, orang yang memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi dia tidak bersyukur, tidak mau bersyukur kepada Allah. Berpakaian tapi telanjang, memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak mau bersyukur. Penafsiran yang kedua tentang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang atau orang yang memakai, wanita yang memakai pakaian yang transparan, transparan lah, atau tipis, tidak mau dan tidak mau melakukan amal kebaikan. Pakaiannya tipis, tidak mau melakukan amal kebaikan, tidak mau melakukan amal soleh, juga tidak peduli dengan kehidupan akhirat, tidak peduli dengan urusan akhirat, taunya dunia, tidak peduli dengan amal-amal ketaatan. Ini tafsir yang kedua, memakai pakaian yang tipis, tidak mau melakukan amal kebaikan, tidak peduli dengan kehidupan akhirat, tidak mau melakukan ketaatan. Penafsiran yang ketiga tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah membuka bagian tertentu dari tubuh wanita itu, membuka bagian tertentu dari pakaiannya untuk dipamerkan, untuk memamerkan kecantikannya itu kepada manusia yang lainnya. Sengaja dibuka untuk dipamerkan kecantikannya. Rambutnya bagus misalnya, dia dibuka di tempat umum agar orang tahu rambutnya bagus. Tuh. Kemudian yang keempat, penafsiran tentang berpakaian tapi telanjang adalah memakai pakaian yang tipis, transparan, sehingga bentuk lekuk tubuh wanita itu terlihat, menonjol, ketat, mecotot kalau bahasa Jawanya.
Ini adalah 4 penafsiran tentang berpakaian tapi telanjang, memanfaatkan nikmat Allah tetapi tidak mau bersyukur, memakai pakaian yang transparan, kemudian tidak mau melakukan amal kebaikan, tidak peduli pada kehidupan akhirat, tidak mau melakukan amal ketaatan. Kemudian yang ketiga, membuka bagian tertentu untuk memamerkan kecantikannya. Kemudian yang keempat, memakai pakaian transparan sehingga tak tipis, lagi ketat, sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Ini adalah penafsiran dari nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah SAW, ini adalah salah satu contoh, salah satu calon penghuni neraka kelak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, la yadkhulnal jannata, tidak, mereka kedua kelompok ini tidak masuk surga. Tidak masuk surga, kata Dr. Khalid Al-Jawhani mengatakan tidak akan masuk surga sebelum orang itu disucikan terlebih dahulu di neraka. Setelah mati, kemudian dihisap, kemudian dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci, dibersihkan dari dosa ini, dosa berbuat zalim, dosa memakai pakaian tipis dan ketat, atau memakai pakaian tapi telanjang. Disucikan dulu, kemudian dosa itu jika sudah diampuni, tidak ada dosa lain, baru kemudian diangkat dimasukkan ke surga. Kata Rasulullah, la yadkhulnal jannata, tidak, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihahaha, mereka ini, dua golongan ini tidak akan mencium bau wangi surga. Tidak akan mencium bau wangi surga, maksudnya padahal kata Rasulullah, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau wangi surga itu bisa dicium dari perjalanan dari sini sampai sini. Maksudnya, kata Rasulullah, perjalanan yang sangat jauh. Maksudnya, kata Dr. Khalid Jawhani, beliau mengatakan masirati kadza wa kadza itu perjalanan sejauh 500 tahun. Betapa jauhnya seseorang itu dari surga. Hanya karena satu, dia berbuat zalim kepada manusia, atau anak para pemimpin itu atau orang lain berbuat zalim kepada manusia. Kemudian yang kedua, tidak masuk surga karena dijauhkan dari surga, tidak mencium bau surga karena memakai pakaian tetapi seperti telanjang. Penafsirannya seperti yang di menit sebelumnya, silahkan di playback mundur. Demikian apa yang bisa kita pelajari kali ini tentang larangan memakai pakaian ketat dan tipis, juga larangan untuk berbuat zalim kepada manusia. Kata Dr. Khalid Al-Jawhani di dalam kitabnya Al-Lalu Al-Bahiyatu, dari pelajaran ini bisa diambil satu, haramnya seorang wanita memakai celana yang ketat di hadapan orang lain selain suaminya. Kemudian yang kedua, peringatan supaya manusia itu menjauhi sifat yang ada pada dua golongan tersebut, sifat zalim dan sifat memamerkan aurat dengan memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah tentang haramnya bersikap zalim. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan salah satu dari sekian ilmu Nabi atau nubuwah. Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Pada zaman Nabi SAW belum ada dua golongan ini, tapi nyatanya pada saat ini kita menyaksikan sendiri banyak dari golongan ini. Kita bisa menemuinya dengan mudah. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran bahwa yang namanya hari perhitungan, hari pembalasan itu benar-benar ada sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini, kata beliau, adalah besarnya surga dan apa-apa yang terdapat di dalam surga. Demikian penjelasan kali ini tentang larangan memakai baju tipis dan ketat, juga larangan berbuat zalim. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.